Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 29 ayat 10 sampai 11. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak kita sekalian bersatu di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus yang kasih setianya setiap saat boleh kami rasakan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk di pagi hari ini kembali menyambut hari yang baru yang Tuhan ciptakan bagi kami untuk kami menjalaninya. Sebelum kami menjalaninya ya Bapa, kami ingin bersaat teduh sejenak, merasakan kehadiran-Mu mengisi ruang-ruang kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh menuntun kehidupan kami di pagi hari ini, membekali di sepanjang perjalanan hidup kami dengan segala karya, dan karya apapun yang boleh kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan di pagi hari ini terdapat di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Saudara, tema doa pagi online ini adalah hidup oleh roh. Nah saudara, pertanyaan yang menarik buat kita. Mudahkah hidup oleh roh? Atau mudahkah hidup di dalam roh? Saudara, kita akan mengatakan bahwa hidup di dalam roh itu ternyata bukan sesuatu yang mudah. Bahkan mungkin orang mengatakan sulit sekali Bu. Tentu saudara, karena memang
hidup di dalam roh itu seumpama atau ibarat dua sisi dari uang logam. Nah, di dalam dua sisi uang logam itu ada sisi yang namanya hidup di dalam roh dan hidup di dalam kedagingan. Nah, seperti dua sisi uang logam itu, kedua hal itu selalu beriringan dalam perjalanan hidup kita. Rasanya tidak mudah kita tinggalkan yang satu lalu kita berjalan dengan yang satu lagi. Dua sisi itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya kita mengalami kesulitan. Apalagi pada kenyataannya, hidup di dalam roh itu sebenarnya jauh-jauh lebih sulit daripada hidup di dalam kedagingan kita. Nah, itulah juga saudara yang sebenarnya diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika ia ada di dalam Taman Getsemani. Di dalam Matius 26 ayat ke-41 dikatakan, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Saudara, dikatakan roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan hal itu ternyata juga diakui oleh seorang Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam Roma pasalnya yang ke-7 ayat ke-19 mengatakan, "Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat." Nah, saudara, gambaran ini memang menyadarkan kita betapa sulitnya hidup di dalam roh. Apalagi kalau kita melihat kenyataan dalam kehidupan ini ya. Saudara, melakukan hal yang jahat itu tidak perlu diajarkan sekalipun, sepertinya yang jahat itu akan muncul. Tidak perlu misalnya seorang umpamanya ini ya, orang tua dengan telaten mengajarkan berbohong. Menurut penelitian, anak umur 4 tahun pun itu sebenarnya tanpa diajarkan atau diteladankan dan lain sebagainya, itu sudah bisa berbohong. Karena memang jiwa kita atau psike kita ini selalu mencari kecenderungannya rasa aman. Nah, ketika kita mencari rasa aman, maka kita akan melakukan berbagai macam hal begitu ya untuk mengamankan diri kita sendiri. Nah, karena itu tentu sebagai seorang Kristen yang senantiasa diingatkan akan karya Roh Kudus, kita juga harus belajar bagaimana ini supaya kita tetap mampu menaklukkan kuasa kedagingan kita. Nah, saudara, seperti apa yang diungkapkan di dalam pembacaan kita, maka pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengimani bahwa kuasa dari kebangkitan Kristus itu, di mana saudara dan saya merayakan Paskah, di sanalah kuasa kebangkitan Kristus itu harus kita imani jauh-jauh lebih berkuasa dari segala kuasa kedagingan kita. Karena seringkali kita mengatakan, ya gimana ya namanya manusia, ya berdosalah. Ya gimana Bu, saya sudah mencoba berulang kali tapi saya selalu gagal dan gagal lagi, ya sudahlah, mau buat apa lagi? Sehingga kita tidak lagi mengalami kuasa kebangkitan Kristus karena kita tidak memberikan ruang kepada kuasa kebangkitan Kristus itu untuk bekerja di dalam hidup kita. Karena dikatakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-11 dikatakan, "Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu." Artinya, saudara, kita bisa menggarisbawahi di sini pesan dari Rasul Paulus bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu harus benar-benar kita beri ruang yang lebih luas lagi daripada kuasa kedagingan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara, jika kita hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, maka sebenarnya kita harus mendisiplinkan pikiran-pikiran kita agar senantiasa memikirkan hal-hal yang datangnya dari roh. Walaupun memang kuasa kedagingan itu senantiasa
selalu mencari tempat atau ruang-ruang dalam kehidupan kita, tetapi kita harus terus mendisiplinkan. Jadi ada upaya, ada usaha juga dari diri kita. Seperti yang ditegaskan Rasul Paulus mengatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam roh. Jadi orang-orang Kristen yang mengalami baptisan, yang sudah termasuk dalam kehidupan kerajaan sorga, sebenarnya kita harus meyakini bahwa sekarang ini kita bukan lagi hidup dalam kedagingan gitu ya, tetapi hidup di dalam roh itu. Sehingga apa yang kita harus pikirkan itu adalah pikiran-pikiran yang benar-benar datang dari roh Allah sendiri. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, kita harus juga memahami bahwa bagaimana kita bisa hidup di dalam roh itu. Kita bisa belajar bagaimana kita hidup di dalam roh. Sebenarnya salah satunya kita bisa belajar dari seorang biarawan. Biarawan ini bernama Lawrence. Dia adalah biarawan Prancis. Dia seorang brother, yaitu Brother Lawrence, yang pernah menuliskan kisah hidupnya dalam sebuah buku berjudul The Practice of the Presence of God. Nah, menarik sekali nih apa yang dialami oleh Brother Lawrence ketika dia ingin hidupnya itu dikuasai oleh roh. Saudara, Brother Lawrence ini tidak menerapkan latihan-latihan rohani yang begitu ketat, yang berat, sehingga orang belum apa-apa mengatakan, aduh saya give up, tidak bisa. Dia tidak mengikuti disiplin rohani yang memang pernah disarankan oleh seniornya, yaitu Benedictus dari Nursia. Tetapi Brother Lawrence ini hanya punya satu resep. Apa resepnya itu? Yaitu bagaimana dia hidup mengikuti roh dengan cara bercakap-cakap senantiasa dengan Tuhan. Di tengah-tengah segala kesibukannya, Brother Lawrence ini selalu menyempatkan diri untuk memikirkan Tuhan. Berdoa itu menurut dia bisa tanpa bersuara begitu ya. Memuji Tuhan itu bisa tanpa suara juga, bisa di dalam hati begitu. Ataupun juga dia mengisi hatinya selalu dengan kasih dan cinta Tuhan yang mengiringi perjalanan kesibukannya atau karya-karyanya yang dia lakukan setiap hari. Dalam tulisannya, Brother Lawrence pun mengakui bahwa upaya yang dia lakukan itu bukan selalu berhasil ya. Ada hal-hal yang juga dia pernah terjatuh, dia pernah gagal, tapi dia tidak berhenti sampai di situ. Dia bangkit kembali, lalu dia menyadari, wah, dia tidak boleh terus hidup dalam kegagalan ya, karena kalau hidup dalam kegagalan dia tidak pernah merasakan kembali kuasa dari roh itu. Dia terus bertekad untuk tidak mengingat-ingat dosa-dosa kegagalan dia, tetapi dia terus maju ke depan. Nah, saudara, kita bisa melihat di sini sebenarnya Brother Lawrence ini terus berusaha untuk menghidupi semangat ya, hidup oleh roh yang dinyatakan oleh Rasul Paulus itu. Dia menganggap bahwa daripada dia menyiksa diri dengan berbagai peraturan keagamaan seperti Taurat, maka Brother Lawrence itu lebih suka membiarkan kasih Kristus hidup di dalam hatinya. Dan dia selalu mencari keinginan atau kehendak roh di dalam hidupnya. Itu tidak berarti bahwa Brother Lawrence itu hanya menghabiskan waktunya dengan berdoa atau membaca Alkitab, beribadah. Tetapi dalam setiap pekerjaan dan kesibukan-kesibukannya di biara, misalnya ketika dia mencuci piring gitu ya, dia bisa menyanyikan nyanyian pujian di dalam hatinya, lalu dia juga bisa bercakap-cakap dengan Tuhan di setiap pekerjaan-pekerjaan yang dia harus lakukan di dalam biara itu. Dia menyadari bahwa di dalam biara pun bukan berarti orang tidak bisa berdosa, bisa saja berdosa, tetapi dia tidak mau tenggelam di dalamnya, tetapi dia selalu mengarahkan diri kepada hal-hal yang positif ke depan. Nah, karena itu kalau ini dikaitkan dengan kehidupan kita, saudara, yang memang kita tidak tinggal di dalam biara begitu ya. Tantangan kehidupan kita tentu juga berat ya. Tetapi disinilah justru kita harus belajar juga nilai-nilai baik
apa yang dilakukan atau diteladankan Brother Lawrence ke dalam kehidupan kita, yaitu kita perlu mendisiplinkan diri kita juga dalam kehidupan rohani, yaitu mungkin bukan dengan cara-cara yang berat begitu ya, tapi mulai dengan hal-hal kecil, bahwa senantiasa pikiran dan hati kita beri ruang yang luas agar roh Tuhan bisa bekerja di dalam diri kita. Ketika kita mulai memikirkan hal-hal yang menyakitkan dari orang lain, lalu kita ingin membalas begitu ya, biarlah kita juga meminta saat itu agar Tuhan memberikan hati dan pikiran kita dijernihkan kembali, dimurnikan kembali, sehingga ketika kita boleh melakukan itu senantiasa, saudara, saya yakin bahwa seperti juga apa yang dialami Brother Lawrence itu juga akan terjadi di dalam kehidupan kita. Apalagi kita yakin bahwa kuasa Roh Kudus itu bekerja begitu luar biasa sesungguhnya, sehingga tinggal kita saja yang sebagai anak-anak Tuhan menyambutnya. Jika kita boleh menyambut kuasa Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita, tidak ada yang mustahil, saudara. Kita bisa memperbaharui terus-menerus kehidupan kita untuk senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita senantiasa maju dalam Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, di dalam rangkaian doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk pendidikan di Indonesia. Kami berdoa agar semua warga negara boleh mendapatkan akses pendidikan yang baik, terutama juga di daerah-daerah terpencil, agar anak-anak kami boleh mendapatkan pendidikan yang baik dan benar dari para guru, sehingga nara didik terus bertumbuh. Agar pendidikan di Indonesia terus bangkit ya Tuhan, terutama menolong masyarakat yang masih lemah di dalam baca tulis, sehingga mereka pun juga dapat menerima pendidikan dengan baik. Tuhan, kami juga ingin berdoa saat ini untuk upaya pemerintah di dalam mentransformasi ekonomi yang dapat memberikan nilai tambah kepada negara dengan mendorong agar sumber daya alam ini benar-benar bisa diberdayakan dengan baik dan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tenaga kesehatan di mana-mana mereka harus menjalankan tugas, baik di rumah-rumah sakit, di puskesmas dan lain sebagainya, supaya mereka juga terjamin dalam kesehatan melayani masyarakat umum, dan biarlah pemerintah juga menaruh perhatian yang penuh kepada kesehatan mereka. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk masyarakat agar ikut meminimalisasi konten-konten negatif di ruang-ruang digital secara umum, sehingga mereka menyadari bahwa dampak dari konten-konten negatif itu juga merusak generasi muda kami. Dan biarlah mereka juga mau mengisi dengan konten-konten yang positif, yang mendidik, yang menyejukkan, dan bisa membawa kedamaian dari berbagai pihak. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk peran aktif gereja dan umat Tuhan dalam melaksanakan langkah-langkah yang tepat terkait dengan pencegahan, penanganan, dan program-program jangka panjang untuk menangani masalah-masalah stunting pada anak-anak kami, agar mereka mendapatkan gizi yang baik, sehingga di masa pertumbuhan mereka pun mereka dapat menjadi anak-anak yang tumbuh secara kesehatan fisik mereka menunjang, sehingga dengan demikian itu pun juga dapat mencerdaskan kehidupan kami berbangsa, bernegara. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk khususnya GKI Surya Utama di dalam menjalankan pelayanan ibadah, terutama di dalam meningkatkan ibadah-ibadah yang ngangenin bagi umat, ibadah-ibadah yang membuat umat merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Kami percaya Engkau memakai majelis jemaat maupun juga komisi, khususnya komisi ibadah dan juga komisi multimedia, agar mereka boleh menjalankan tugas sepenuh hati mereka
sehingga dengan demikian umat Tuhan terberkati lewat ibadah-ibadah yang mereka ikuti secara online. Tuhan, terima kasih untuk seluruh doa-doa yang kami boleh naikkan. Doa ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam